Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Dengan semangat gotong royong mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius, islami, berdaya saing, dan sejahtera. Itulah bunyi visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Gotong royong tampaknya menjadi kata kunci dan sebuah isyarat untuk wujudkan cita-cita kesejahteraan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Semua komponen harus bersatu padu, bahu-membahu, bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk wujudkan visi. Maka kolaborasi dan sinergitas antara Pemkab dan pemerintahan desa untuk wujudkan visi itu menjadi suatu keniscayaan. Apalagi dalam misinya, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan lugas dan tegas menitik beratkan pada penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Tampaknya, desa dengan segala potensinya harus menjadi garda terdepan wujudkan visi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Tentu saja sangat realistis, mengingat hari ini desa memiliki potensi keuangan yang sangat besar, di mana total dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah ke desa tidak kurang dari 687,1 miliar atau 21,95% dari total APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Lalu bagaimana realitas penggunaan dana desa? Apakah pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sudah melakukan kolaborasi dan sinkronisasi perencanaan dan penggunaan dana desa? Apakah dana desa itu telah dimanfaatkan secara optimal untuk menopang peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Tasikmalaya? Kita akan membahas soal dana desa dan sinkronisasi penggunaan dana desa untuk mencapai visi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dengan para narasumber. Oke, saya mau tanya ke Kang Ipan. Kang Ipan, Kepala Desa Bojongsari. Bagaimana sekarang penggunaan dana desa? Iya, untuk di desa kami, Kang, pada tahun 2022 terkait regulasi dana desa itu cukup unik. Bahwa diatur langsung oleh Presiden Perpres 104 tentang perincian APBN. Bahkan di sana sudah jelas terbagi beberapa komponen atau beberapa persen, diantaranya tadi ada yang 40% untuk BLT, ada 8% untuk penanganan COVID, dan 20% untuk ketahanan pangan. Sehingga apa yang telah kami rencanakan untuk pembangunan di tahun 2022 itu cukup alot. Kenapa dikatakan cukup alot? Karena kami harus mengacu pada peraturan tersebut. Kalau kami tidak mengacu pada peraturan tersebut, ya kami akan kena sanksi, Kang. Ya, jadi desa hari ini tidak cukup leluasa ya kalau tahun 2022 ini. Ya. Karena ada duit 40% untuk BLT dan 20% ya untuk ketahanan pangan. Itu ketahanan pangan tuh berlaku di semua desa atau bagaimana? Kalau di Culamega masa sih nggak tahan pangannya, masyarakatnya bertani gitu kan? Masa sih? Tapi dipaksakan untuk dibantu beli sembako berarti ya? Ya, jadi begini Kang, mungkin ini tentang studi banding peraturannya mungkin yang diambil itu daerah perkotaan. Padahal untuk daerah kami, Culamega, untuk ketahanan pangan insya Allah 5 tahun juga insya Allah akan kuat untuk Culamega kan. Ya, saya nggak percaya kalau ada kelaparan di sana. Ya khususnya beras ya, dia menghasilkan banyak beras, udah swasembada gitu ya maksudnya. Berarti berapa persen yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian sekarang di Bojongsari? Untuk perekonomian ya tetap mengacu pada peraturan yang tadi. Dan sisanya yang tadi itu 32% kami itu untuk pemberdayaan dan pembangunan. Sehingga kebanyakan desa pada tahun 2022 itu sepi dari pembangunan. Karena desa dijadikan tulang punggung sebagai pemulihan ekonomi secara nasional, Kak. Oke.
Oke, pulih bukan berarti tidak bangkit gitu maksudnya. Ya. Kalau dananya dibagi-bagi begitu saja jadi tidak produktif kalau menurut saya. Gitu. Apakah ada celah regulasinya atau apa saya nggak tahu ya. Tapi kalau udah perpres kan ada kewajiban administrasi nanti untuk melaporkannya. Oke, sekiranya dana desa itu leluasa, taruhlah tidak ada aturan spesifik karena kalau sekarang it's okay lah ada alasan pandemi. Itu Desa Bojongsari sendiri untuk mendorong desanya, pertumbuhan ekonomi di desanya itu diarahkan kemana? Sektor apa? Untuk mendorong perekonomian di desa kami arahkan ke pariwisata. Ya alhamdulillah kami baru tahun kemarin menganggarkan kurang lebih 100 juta untuk pembangunan wisata yaitu Curug Ngebul. Dan sementara di kami itu masih banyak destinasi wisata yang perlu kami kembangkan dalam rangka untuk pemulihan ekonomi. Dan untuk tahun sekarang kami itu tidak bisa menganggarkan secara langsung untuk pembangunan sarana prasarana di tempat wisata. Ya berhubung peraturan yang tadi kebanyakan di kami dialokasikan untuk BLT dana desa. Oke, berarti sekian banyak anggaran itu yang kira-kira tadi 687 miliar ya. Itu miliar. berarti ya kalau 40% dipotong Kang Cep, Lumayan ya lah. berarti sekian ratus miliar tuh tidak untuk pertumbuhan ekonomi ya Bari sekarang. aya masalah kena ya tuh. Oke. Untuk kebagian. Gitu ya. Baik. Pak Lala, saya ingin bertanya ke Bapeda dulu nih sekarang. Yang jelas di visi misi Kabupaten Tasikmalaya hari ini, terutama misi yang ketiga saya baca, desa itu menjadi ujung tombak atau garda terdepan dalam perekonomian. Karena tanda kutip kalau di RPJMD-nya saya baca, daya saing itu adalah pertumbuhan perekonomian di desa. Apakah sudah ada sinkronisasi, kolaborasi dalam bentuk sebuah aturan yang jelas mengenai dana desa ini harus dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi ya sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh mana langkahnya sekarang Bapeda? Mangga. Betul apa yang disampaikan Pak Mazir tadi bahwa di dokumen perencanaan Kabupaten Tasikmalaya yang 5 tahunan RPJMD 2021-2026 di situ dicantumkan bahwa di misi ketiga mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. Tentunya Bapeda sebagai lembaga teknis di pemerintah daerah yang bertugas untuk menyusun perencanaan, hal-hal yang dilakukan ini adalah bagaimana mengintegrasikan dulu pada tahap perencanaan. Sejauh ini yang sudah dilakukan Bapeda, kita dalam sistem perencanaan untuk penyusunan perencanaan kabupaten, yang salah satu metodologinya yang menggunakan bottom up selain top down, kita menggunakan SIPD, di mana SIPD ini juga mengakomodir usulan-usulan dari desa. Baik. Baik, Pak Lala barusan menjelaskan kalau secara teknis bahwa sinkronisasi itu sudah dilakukan secara teknis. Ya. Secara teknis perencanaan. Tapi maksud saya begini, ketika misinya adalah misi menjadikan desa itu menjadi tulang punggungnya taruhlah dalam pertumbuhan ekonomi, Bapeda sendiri menekankan melakukan sebuah kajian nggak bahwa prioritas desa Cisayong, desa wisata ini bahwa seluruh anggaran tuh diarahkan ke sana saja gitu. Sudah dilakukan pemetaan atau belum ke arah sana? Saya kira secara kajian menyeluruh kita sebetulnya sudah punya database, terutama tadi misalkan desa wisata, karena desa wisata ini datanya ada di Dinas Pariwisata dan itu sudah ditetapkan mana yang menjadi desa wisata dan mana calon potensi desa wisata. Yang pertama itu. Kemudian sinkronisasi di sini, sinergi di sini adalah bagaimana mensinergikan program yang ada di desa dengan di kabupaten. Misalnya untuk desa wisata yang menjadi kewenangan pemerintah desa itu pertama sedapat mungkin adalah menggunakan anggaran dana desa. Sementara kabupaten dukungannya adalah dari akses jalan.
dan fasilitas pendukung yang lain. Misalnya bagaimana membuat atau meningkatkan kualitas akses jalan ke daerah desa wisata. Itu dari sisi anggaran, Pak Muhadjir. Betul. Ya. Jadi itu pertama. Tapi juga ada kemudian yang bantuan secara langsung. Yang tadi melalui bantuan keuangan desa. Ada yang langsung dari pemerintah kabupaten dan ada juga yang kita teruskan ke pemerintah provinsi dari Bange. Kemudian yang kedua adalah intervensi pemerintah kabupaten tidak hanya anggaran. Seperti kita ketahui mungkin Pak Muhadjir tahu anggaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini kalau kita secara konkretkan dari angka 3 triliun ini yang bebas kita menggunakannya hanya sekitar 300 atau 400 miliar. Dukungan pemerintah selain anggaran juga kebijakan tadi bagaimana menetapkan kawasan-kawasan desa wisata berikut regulasinya. Oke, jadi kalau penetapan desa wisata atau desa pertanian itu memang ada regulasinya disiapkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Karena apa? Karena kan ini semacam ekosistem ya. Jadi kalau desa Cisayong misalkan dia wisata olahraga, ya kalau menurut saya wajar karena desa lain ada. Jadi itu sebuah ekosistem gitu. Nggak bisa desa ini sendiri gitu. Harus terkait dengan ini. Nah, pemetaan itu tentu ada di wilayah Bapeda bukan di desa. Ya. Kang Cep, saya nanya nih, DPRD nih, ada nggak regulasi yang disiapkan untuk ini? Untuk apa? Ya untuk sinkronisasi ini. Nah, kalau kita cek ya di JDIH itu, memang belum ada perda yang spesifik untuk mengatur hal tersebut, terutama kan dana desa lah atau perencanaan pembangunan desa. Nah hari ini maka ini mungkin gayung bersambut, Pak Muhadjir nggak apa udah tahu apa belum gitu kan kira-kira. Kami kemarin di Bapemperda itu melakukan inisiatif. Dari tahun kemarin kita mengusulkan Propemperda yang mana salah satunya itu ada tentang desa, yaitu tentang perencanaan pembangunan desa. Yang mana kita lihat ke daerah lain itu sudah ada. Tapi di konteks kita di kabupaten itu belum ada. Substansi pengaturannya persis seperti apa yang kita bicarakan sekarang semangatnya. Ya semangatnya memang seperti itu. Karena dengan berbagai kebingungan ya, kita terus terang aja banyak yang kebingungan juga kepala desa kan, membuat sebuah perencanaan, mengeksekusi dari hasil perencanaan tersebut. Karena apa? Karena memang di desa juga pun SDM-nya sangat terbatas. Kalau kita tanya, RPJMdes ini yang bikin siapa? Kan kira-kira begitu. Terus ketika eksekusi anggaran itu, apakah SDM-nya memadai atau tidak? Nah kita berpandangan dari itu, melihat dari realita di desa-desa ya, maka sepatutnya lah kita yang punya hak legislasi itu berinisiatif untuk membuat sebuah peraturan, di mana kemarin itu ada Komisi 4 sama Bapemperda membahas tentang naskah akademik yang mengenai perencanaan pembangunan desa. Jadi kita ingin bahwa semangatnya satu, ada satu kesatuan perencanaan di desa sama di kabupaten. Kira-kira begitu. Jadi jangan sampai kabupaten fokusnya penanganan kesehatan sama yang sekarang ya, penanganan kesehatan atau dengan pemulihan ekonomi kira-kira. Tapi di desa semangatnya lain kan begitu kira-kira. Nah kita tidak mau seperti itu. Tapi kita juga harus membatasi ketika zaman pandemi dan sudah tidak pandemi lagi mungkin kira-kira. Ke depan kira-kira kita ingin memberikan sebuah regulasi yang jelas setelah keadaan normal gitu kan kira-kira. Sehingga desa itu bisa berkarya, berkolaborasi dan bisa berinisiasi sesuai dengan potensi yang ada. Jadi semangatnya dua, kita menghasilkan inisiatif itu. Yang pertama ada satu kesatuan perencanaan dengan kabupaten, desa dengan kabupaten. Yang kedua ada tata cara atau pedoman termasuk juga evaluasi dari hasil perencanaan tersebut. Oh, substansi pengaturan penggunaan keuangan atau apa diatur juga di? Itu di Perbu kayaknya kalau seperti itu. Kita nggak rigid masalah keuangan dan sebagainya. Kita ingin bahwa 351 desa ini beda kan. Karakter, potensi, tentu geografisnya juga sangat banyak yang berbeda. Ketika kita berbicara desa Cipakat, itu desa ibu kota, dan berbicara desa saya, Bojonggambir misalnya. Itu kan pasti sangat jauh beda Pak. Apalagi berbicara Cisayong, Bojongsari, tentu potensi dan kemampuan juga itu beda. Maka kalau ditanya hari ini bagaimana DPRD melihat ini,
tentu kami juga bahwa keseriusan kita harus diperlihatkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi kalau melihat visi yang luar biasa, ada gotong royong, sama pun dengan tujuan adanya dana desa. Ada bahasa gotong royong, Pak. Jadi kalau dana desa ini bukan proyek seolah-olah, jadi harus menjadi tujuan yang bagus kan, tujuan mensejahterakan, mengurangi pengangguran, pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya swadaya dan gotong royong itu dipertegas. Tapi Kalau saya baca, kalau hari ini ya nggak bisa lah ya. Hah? 40% dipakai untuk dibagi-bagi Ya. BLT gitu. nah kalau itu kan 20% makanya dipakai harus buat dibatasi. bagi-bagi beas. Gitu. Zaman pandemi ini kan aturan seolah-olah kita hanya harus melakukan dan melaksanakan aturan yang dari atas, ya. Ya. Mau di kabupaten ataupun di desa gitu kan, sama-sama kita diatur. Tadi saur Kang Yudi mah kan sirahna dilepas, buntutna dicepengan, kira-kira Oke. seperti itu. Melihat juga kita fenomena seperti itu dan emang itu fakta bukan fenomena. Oke, saya ingin komentar dari bapak-bapak begini ya. Ini soal paradigma sebenarnya ya. Paradigma pengelolaan desa sendiri. Karena potensinya sangat besar. Bayangin lah ya, kalau Pak Lala bilang tadi hanya berapa Pak? 300 miliar ya yang leluasa dibelanjakan oleh Pemda. Desa ini menguasai 21%. Hampir dapat tadi 687 miliar angka yang dikuasai oleh desa. Sehingga untuk mencapai visinya kabupaten, dananya nggak segede di desa. Cuma sayang kalau prem gitu ya. Apa benar besar Pak? Premnya gitu kan. Besar nggak? Ya. Ya untuk sebuah investasi gini, kalau bisnis kan lain Pak ya. Kalau premnya ya prem entrepreneur, sociopreneur lah kepala desa itu, bahwa targetnya adalah bisnis untuk kemakmuran masyarakat sekitar, kan beda. Kalau Kang Yudi oke lah ya, dia udah ada prem bisnis ke sana. Tapi kan nggak semua desa seperti Kang Yudi, gitu. Nah, bagaimana regulasinya? Apakah regulasi itu meliputi mencakup ke sana juga atau gimana? Kalau poin besarnya ada. Kalau saya pikir kalau perencanaan aja gitu ya. Ya. Ya, Karena kan kalau kita bicara sebuah regulasi, saya bayangin juklak juknis gitu ya. Jangan sampai jadi juklak juknis. Kalau juklak juknis kan sekarang juga ada gitu ya. Maksudnya semangatnya itu Kang. ya semangatnya yang pertama mungkin itu yang pertama tadi, satu kesatuan di perencanaan. Jadi jangan sampai pemerintah kabupaten ini perhatiannya kan setengah-setengah. Kenapa perhatian setengah-setengah? Karena dari mulai perencanaan tidak terlalu dilibatkan. Kalau yang saya tahu itu kan kalau kabupaten bikin katakanlah RPJMD atau RKPD atau Musrenbang dan sebagainya. Kan itu usulan itu kan memang yang bersifat kewenangan kabupaten yang harus diusulkan. Tadi Pak Lala bilang kan, kalau yang bersifat kewenangan desa itu harus juga tercover di RKPD. Tetapi kalau hanya direncanakan tanpa ada support anggaran, nah nol besar juga kan kira-kira. Nah minimal atuh perencanaannya satu kesatuan. Kabupaten ingin bantu pertanian tuh yang benar, kemana arahnya, desa mana gitu kan kira-kira, kecamatan mana. Contoh, apakah tahun ini kalau benar memperhatikan sesuai visi misi aja tentang pertanian, berapa besar sih yang digelontorkan untuk rehabilitasi teh di kecamatan Puspahiang, Bojonggamir, Taraju, bahkan Culamega? Berapa besar? Kalau dilihat potensi ekonomi masyarakat itu paling besar ya dari teh. Benar nggak? Benar. Kalau tarik kebijakan lagi, Pak Lala suka nggak minum teh di Bapeda? Bahkan kami juga di DPRD nggak pernah disuguhi teh. Aqua. Ya, Benar nggak? saya tahu lah Aqua dan Bu Agus. Ya, saya nggak nyebut itu ya kira-kira. Nah ini hal yang dianggap sepele gitu. Misalnya oleh-olehnya ti Cisayong, apa sih khas Cisayong gitu kan? Kita ambil. Hah? Teng-teng kalau Teng-teng gitu kan. Nggak pernah ada tamu disuguhi gitu. Jadi kerma duitnya diperhatikan, dah kurang 300 miliar kita tahu lah. Berapa sih kekuatan kabupaten tadi Pak Lala udah buka kan 300. Ya habislah 340 untuk sekarang jalan udah rusak. Ya justru itu kan kekuatan di desa nih sangat ya Makanya besar lah. saya sangat dibanding sepakat dengan sih visi misi ini bagus. Itu dititik berat. Tapi coba perhatian yang sangat prioritas itu adalah pilot project, misalnya per kecamatan, satu desa, misalnya begitu kan kira-kira. Potensinya apa kita angkat. Maka tadi sepakat katanya Yudi, kalau desanya berdaya, desanya kuat, Kabupaten Tasikmalaya akan lebih hebat dipandang di Provinsi Jawa Barat atau di nasional gitu. Gitu Pak.
Apalagi kalau Prem mikirnya kepala desa kayak Kang Yudi. Oh ini luar biasa gitu kan, sudah banyak Kang diperlihatkan. Yudi yang lain Iya. gitu yang berpikir. Jadi memang kita harus lihat bahwa tujuan dana desa itu apa. Terus skala prioritas dana desa diturunkan itu apa. Dasarnya apa gitu kan. Ya. Gitu. Aspek pemerataan tentunya. Harus dikaitkan juga gitu. Saya balik lagi ke Pak Lala. Pak Lala, ada nggak pemetaan yang lebih tentunya lebih detail ya, lebih konkret arahnya kemana desa itu? Kita terkait visi misi ini betul. Visi agribisnis itu mungkin sejak tahun periode berapa gitu kan. Tetapi kita sama-sama ketahui bahwa kita sendiri tidak tahu sejauh mana progres visi agribisnis ini. Kita visi agribisnis hanya melihat dari angka PDRB pertanian saja. Secara konkret pembangunan pertanian itu roadmap-nya mau seperti apa mungkin belum jelas kita ini. Makanya ketika pembangunan pertanian agribisnis sekarang akan disusun di Bapelitbangba mengenai grand design pembangunan pertanian itu akan seperti apa di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau kita lihat usulan kegiatan yang masuk ke Bapeda dari 15 tahun yang lalu kegiatannya itu saja Pak. Ada pengadaan bibit, pengadaan bibit, ternak, domba, pengadaan ternak, ya, pupuk ya. Ya, jadi 15 tahun dari mungkin 15 tahun yang lalu desain kegiatannya seperti itu gitu. Termasuk juga yang pertanian. Ini harus betul-betul kita itu mau startnya di mana, sudah sampai di mana dan akan kemana gitu ya. Termasuk Bapeda dengan pihak-pihak yang terkait juga. Ini kegiatan kok dari 15 tahun yang lalu kegiatannya ini saja ya. Jadi tidak berkembang. Misalkan pertanian kita akan menuju ke industri pengolahan, ke pemasarannya. Malah sekarang kan kita di RPJMD yang sekarang itu kita sudah melompat ke UMKM berbasis digital, Pak. Karena ini untuk mengimbangi infrastruktur fisik kita yang lemah, maka kita harus tingkatkan akses di dunia internet bagi para pelaku usaha. Gini Pak Cecep, saya punya uang 2 miliar, gitu ya. Ada uang 2 miliar. Bagaimana 2 miliar ini jadi bisnis kan gitu? Harusnya berpikirnya tuh, seperti Kang Yudi. Dibikinlah lapang, gitu. Karena sesuai dengan misinya, yaitu visinya ya, desa, wisata, olahraga. Gitu. Nah, kalau ini terjadi di semua desa kan menarik. Jadi uang dana desa itu dijadikan duit investasi. Supaya dikembangkan gitu maksudnya, bukan untuk dibelanjakan. Karena kalau saya dengar, benar nggak sih ini ya, saya mau nanya ke kepala desa, di desa-desa yang lain. Itu riweuh we gitu kan, desa teh bikin jalan setapak misalkan. Atau bikin jalan yang tanda kutip ada risiko perawatan yang sangat tinggi sekali. Benar nggak sih di daerah yang lain, di desa-desa yang lain seperti itu? Saya tidak lagi memperhatikan jalan lingkungan, TPT, irigasi, bahkan jalan desa gitu, Kang Cecep. Saya berpikir bagaimana dana desa ini tidak habis dipakai, tapi dana desa tidak habis dipakai itu menghasilkan sebuah keuntungan, PADES. Maka ya kalau Kang Muhajir, Kang Cecep punya anak lah, gitu. Duit ini gede gitu, anaknya 4, semuanya pingin bikin rumah. Kalau tidak diprioritaskan, salah satunya tidak akan pernah jadi. Maka saya merubah mindset. Betul, ini sesuatu hal yang tidak biasa. Ini sesuatu hal yang tidak biasa. Biasanya memang di desa itu, kades itu kudu rajin kanu maot. Betul. Kudu rajin kanu geuling. Kanu Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Sumping namun aya nu urung. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, apalagi kalau saya melihat hari ini visi Kabupaten Tasik seperti ini, ya desa harus menjadi sebuah kekuatan. Betul. Desa harus menjadi sebuah kekuatan ekonomi, bukan hanya kekuatan di bidang pertanian saja. Ya intinya bahwa desa harus berdaya. Maka dari itu, kalau saya lihat kan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahkan di beberapa regulasi di atas, 17 kementerian loh yang urus desa. Bukan hanya Kementerian Desa, bukan hanya Kementerian Dalam Negeri. Ya dalam konteks kabupaten pun sekarang sama kan, ya, semua dinas harus. Kalau konteks ekonomi ya ke desa. Kalau kita merasakan bahwa ini adalah bagian dari state, Republik terkecil ada ranah desa, Republik pada level di atasnya kecamatan, kemudian kabupaten, ya berarti ya dinas jangan masing-masing loh. Hare-hare gitu. Desa ngurus sorangan gitu. Dinas PUK mana gitu.
Ya maksudnya gitu, maksudnya roadmap-nya tuh ada nggak kalau misalkan desa A, desa B, desa C gitu ya Kang Cep ya. Ini prioritas pertanian, daya dukungnya misalkan dari PU untuk infrastrukturnya, daya dukung ininya dari untuk misalkan supaya orang bisa belanjanya, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kalau saya lihat Kang Yudi ya sibuk sorangan. Bikin rumah makan ya. Kampung Kolecer. Rencana saya mau bikin sudah ada lapang latih. Rencana mau bikin kafe yang tematiknya sport di pinggir lapang. Jadi kebayang nggak Kang Muhajir? Orang ada lapang latih, orang mau belajar sepak bola, latihan sepak bola, sekolah sepak bola, minimal 50 saja. Jumat, Ahad, Minggu lah. Itu yang kecil-kecil pasti dengan mamanya. Berarti harus nyiapin food and drink. Kopi gitu. Jadi Kang Muhajir nanti lusa-lusa dengan Kang Cecep juga nggak usah ngopi di Apai atau ya kalau mau berdaya ekonomi masyarakat berarti kita harus kembali ke desa. Betul. Jangan ngopinya di Starbucks. Iya. Ya harus kembali ke desa gitu. Aku sekali-kali lah Starbucks. Ya sekali lah. Saya yang Kalau ada yang ngajak. Tapi orang kotanya harus ngabisin duitnya di sana gitu kan. Iya. Nah di desa itu kan ada badan usaha milik desa. Ini kita jangan lupa nih. Di desa itu Permendes apalagi PP 11 hari ini ada badan usaha milik desa. Enggak. Saya mau nanya, ini pikiran kayak gini tuh Kang Yudi aja atau kepala desa yang lain seperti ini? Saya yakin yang lain sudah mulai bergerak. Ada keinginan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan menjadi inspirasi. Terkait kemudian orang ngikut atau tidak ya kewenangannya kan bukan di saya. Kewenangannya di personality para pemimpin desanya kan. Jangankan level kades, level bupati atau level camat juga kan punya nggak kenakan untuk keinginan untuk berinisiatif, lebih jauhnya berinovasi. Jangan kalah sama yang lain. Mau kabupaten sudah saatnya, walaupun memang basic kawasannya adalah terkenal dengan kota santri, itu nggak ada salahnya. Kalau dalam kondisi normal ya seperti halnya di desa Cisayong, di desa saya secara pribadi, bagaimana kita mampu memprioritaskan duit dana desa dihabiskan terhadap satu skala prioritas. Ya, yang bisa dongkrak perekonomian masyarakat. Ya. Kalau saya tadi lihat dari pelorohnya Kang Muhajir terkait prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Tasik dengan kepariwisataan dan kemudian pariwisata desa, ya terus dilakukan. Karena saya meyakini kalau desanya kuat, ya kabupatennya kuat. Betul. Provinsinya akan kuat dan republiknya juga akan kuat. Betul. Ya, hampir 74.000 desa di Indonesia ini yang harus kita berdayakan. Tapi bagaimana desa harus mampu bergeliat, desa harus mampu berdaya. Itu sebetulnya. Oke, terima kasih. Menarik sekali. Ini Kepala Desa Cisayong dengan segala prestasinya tentunya ya. Mantap ya. Dia punya lapangan olahraga yang kalau sewa lumayan mahal juga ya. Berapa sih? 2 juta katanya. 2,5 juta. 2,5 juta sekali main. Gitu. Nah ini mungkin contoh dari betapa sadarnya kepala desa dengan visi pembangunan. Oke, saya mau nanya nih, kepala desa Pakidulan. Cara berpikirnya sama nggak? Kalau dana desa itu modal bukan untuk dihabiskan dibagi-bagi gitu ya, tapi modal diinvestasikan untuk sumber daya manusia gitu, investasi apa untuk pengembangan ekonomi. Ya, barang tentu itu berbeda dari cara pemikiran. Mungkin kebanyakan orang yang seperti Kang Yudi itu hanya sekian persen lah. Untuk berapa persen Kabupaten kira-kira? Saya ngomong jujur aja, berapa persen? Kemungkinan yang seperti Kang Yudi itu baru 30%, 25-30%. Masih leheng, 25%. Ya. Jadi sekarang udah mulai prediksi saya tadi ngomongnya 5%. Sekarang udah mulai beberapa kepala desa yang masih muda dan keinginan untuk lompat, Kang. Bukan berarti kita mengabaikan kepada senior kita yang udah tua mungkin dengan keterbatasan baik dari segi teknologi dan ataupun lain sebagainya. Tapi insya Allah untuk Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun lagi insya Allah akan lebih siap dengan para kepala desa yang muda-muda. Kan tidak semuanya auto ya, ada yang touchscreen juga kan. Ada. Harus digini palala ya. Screen. Jadi tidak semua auto. Prem berpikir karena kepala desa ini sangat menentukan sekali gitu ya. Sangat menentukan. Raw inputnya kan pilihan masyarakat tentunya. Cuma kan
masyarakat tuh dengan berbagai macam alasan. Kayak pemilihan Kang Yudi karena mau dulunya loba. Itu kan dulu Kang Yudi Keluarga besar. jadi yang milihnya banyak gitu kan. Persaingan keluarga, bukan prem ekonomi. Belum sampai ke sana lah masyarakat kita. Nah, ini harus dipaksa oleh sebuah sistem tentunya. Luar biasa ya. Kalau Pak Cecep sebenarnya nggak usah closing statement ya. Pulang dari sini langsung bekerja, nyusun Ranperda, lalu Ranperda itu diserahkan eksekutif untuk disepakati, laksanakan gitu. Saya ngomong sesuai tupoksi saya aja sekarang, kapasitas saya. Saya sebagai Ketua Bapemda hari ini, pokoknya apa yang menjadi kebutuhan perencanaan satu kesatuan perencanaan kabupaten dengan desa ini, mari saya sangat bersedia lah untuk melakukan diskusi, apalagi untuk membuat bahkan namun kudu anu dihapuskeun perda ulang hapuskeun gitu anu kira-kira menghambat karena kemajuan desa, kira-kira itu Pak. Jadi ketika hari ini kita mengangkat tema atau visi gotong royong, ya ayo kita buktikan, jangan hanya bunyi-bunyian gitu. Ayo kita gotong royong semua untuk menjadikan Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai desa-desa yang luar biasa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah berkontribusi pikiran dalam perspektif kali ini. Mudah-mudahan perbincangan kita menjadi bahan bagi para pihak yang berkepentingan. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan bahasan dan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.